Pastikan tugas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 1.3.A.5.1 Pernyataan prakarsa perubahan. Presentasi dari kelompok 1. Sebagai fasilitator, Bapak Haryanto SPD MPD. Pengajar praktik Ibu Happy Yusita SPD. Kami dari Kabupaten Gresik, CGP Angkatan 7 kelas 41A. Anggota dari kelompok kami yaitu Ibu Hidayatul Ilmiah dari TK Al-Iqra, Ibu Eli Safana dari SD Muhammadiyah 1, saya sendiri Ibu Mar'atul Muslimah dari UPT SMP Negeri 1 Gresik, dan Ibu Lili Nurul Wardani dari SMA Darul Islam. Tugas 1.3A51 presentasi dan umpan balik. Pernyataan prakarsa perubahan dari teori Baghdad. Adapun visi dari kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlakul karimah, unggul dan berwawasan global, sopan dan santun. Yang kedua, peduli lingkungan dan sesama. Indikator dari visi untuk impact, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu melaksanakan doa di awal dan di akhir pembelajaran. Yang kedua, pembiasaan ibadah sehari-hari sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ketiga, memperingati kegiatan keagamaan. Visi yang kedua, berakhlakul karimah. Yang pertama, budaya 5S, senyum, sapa, salam. Visi yang ketiga yaitu unggul. Unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, unggul dalam keterampilan dan kecakapan hidup, unggul dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Visi yang keempat, berwawasan global, menguasai iptek dan bahasa, terbuka terhadap budaya luar dengan tetap mempertahankan budaya kearifan lokal. Prakarsa perubahan. Satu visi yang kita ambil yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul. Unggul dalam prestasi akademik, unggul dalam prestasi non-akademik, baik keterampilan dan kecakapan hidup, minat dan bakat. Adapun penjabaran dari teori Baghdad yang pertama, buat pertanyaan. Buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, mengobservasi kemampuan peserta didik. Kedua, memetakan hasil observasi. Ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing. Keempat, berkolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah. Teori Baghdad yang kedua yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Yang pertama, siapa saja yang selama ini berperan dalam mewujudkan peserta didik yang unggul. Yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul. Yang ketiga, situasi apa yang mendukung untuk mewujudkan peserta didik yang unggul. Sebagai tindakan, yang pertama, mewawancarai, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid dan orang tua. Yang kedua,
mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menciptakan peserta didik yang unggul. Teori Baghdad yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yaitu, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Apa saja hal-hal baru yang akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Sebagai tindakan, yaitu membuat program bina prestasi. Kedua, aktif dalam mengikuti lomba-lomba. Ketiga, bekerja sama dengan pelatih ahli atau pembina. Dan keempat, berkomunikasi dengan wali peserta didik. Adapun penjabaran dari Baghdad yang keempat yaitu jabarkan rencana. Adapun terkait jabarkan rencana, pertanyaannya yaitu yang pertama, apa langkah-langkah untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Yang ketiga, bagaimana program agar dapat mewujudkan peserta didik yang unggul? Yang keempat, bagaimana langkah pertama yang dapat diambil untuk mewujudkan peserta didik yang unggul? Melibatkan secara aktif semua komponen praktisi pendidikan mengenai program atau kegiatan yang mewujudkan peserta didik yang unggul. Yang kedua, menyusun program kegiatan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul. Tindakan yang dilakukan yang peserta didik yang unggul. Tindakannya yang membantu agar konsisten dalam menjalankan program yaitu rekan sejawat, kepala sekolah untuk mengawal dan mengevaluasi terlaksananya program setiap bulannya. Pemaparan teori Baghdad yang kedua, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan membantu agar konsisten dalam menjalankan program untuk mewujudkan? Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang teori Baghdad.